minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan ini lihat perkataan dia, wa yambaghi an yukthir as-salah. Sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk memperbanyak salat. Maka ini kita juga harus memperhatikan. Ya, kita memperbanyak jumlah rakaat kita dan juga kita memperbanyak salat kita. Ya, salat selain dia amalan terbaik dan yang pertama kali dihisab dari amalan bagi seorang hamba, tidak ada ibadah seorang hamba bermunajat kepada Allah seperti salat. Tidak ada. Hatta antum berdoa dengan khusyuk, kalau HP nyala kadang hilang, betul nggak? Ada orang lagi doa HP nyala, diangkat dulu teleponnya, nanti nyambung. Tapi salat nggak ada. Ketika seseorang takbir Allahu Akbar, terputus semua hal. Ya, terputus semua hal, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anjuran kathratus shalah. Dia harus banyak jumlah rakaat dan harus banyak salat. Ya, dia harus banyak salat. Ya, dan itu petunjuk kaum salaf. Dulu kaum salaf mereka melakukan antara dua. Antara salat mereka rakaatnya nggak banyak, tapi orang yang sholatnya dengan rakaat yang tidak banyak, dia lebih memanjangkan durasi sholat. Ya, memanjangkan durasi sholat. Sebagian lagi dia sholatnya tidak panjang, tapi dia memperbanyak rakaat sholat. Ya, memperbanyak rakaat sholat. Ya, dan itu petunjuk kaum salaf. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Sebagai menafsirkan ayat ini, kalau mereka itu dari ba'da maghrib sampai isya salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, ya dari maghrib hingga isya. Ya. Dan sebagian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau dia telat dalam mengerjakan sholat, maka dia menghidupkan semua malamnya dengan sholat. Istidrak mafat, dia menyempurnakan kekurangannya dengan sholat, menghidupkan seluruh malam dengan sholat. Ya, ini dianjurkan untuk yukthir as-salah. Dan apabila seseorang memperbanyak sholat, banyak dapat taufik, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia perhatikan sholat-sholat yang wajib, dan dia memperhatikan sholat-sholat sunnah, ya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah-sunnah yang lain, ya qiyamul lail dan seterusnya. Dan dia minta sama Allah agar termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluarga kalian untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam menyuruh salat. Ya, maka ini anjuran untuk memperbanyak salat. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat yang sering berkhidmat kepada beliau, sering ambilin air wudu untuk wudunya Nabi SAW, dan sering berdiri di depan rumah Nabi SAW, ya, berkhidmat dengan kefakirannya. Maka Nabi SAW kesian dengan sahabat tersebut, berkata, sal, minta. Maksudnya minta hajatmu, pengen apa? Kata sahabat tersebut, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku meminta bisa menemani kamu di surga. Aw ghaira dzalik, ada lagi enggak yang lain? Kata dia, enggak, aku cuma hanya minta menemani kamu di surga kelak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Tolong aku untuk bisa mendapatkan hal tersebut dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud bukan sujud tanpa sebab, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Tapi maksudnya memperbanyak salat. Makanya hadis ini ada faedah
Orang yang banyak sholat, dia termasuk amalan yang bisa menemani Nabi SAW di akhirat kelak. Jadi kalau orang banyak sholat, itu amalan yang bisa menemani Nabi SAW di akhirat kelak. Karena sahabat ini ketika meminta kepada Nabi SAW murafaqah, menemani beliau di surga, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk memperbanyak sholat. Dan kalau sholat seseorang benar, itu ada roha, ada ketenangan. Tidak ada ketenangan batin yang bisa diraih oleh seseorang seperti sholat. Ya, makanya sholat ini mengumpulkan banyak keutamaan. Baca Quran di dalam sholat, zikir di dalam sholat, sholat itu juga. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sebaik-baik Al-Quran yang dibaca oleh seseorang ketika sholat. Ya, dia baca Al-Quran bukan baca maksudnya dia murajaah, memiliki hafalan, kemudian dia baca ketika sholat, itu bacaan Al-Quran yang terbaik dibaca ketika sholat. Ya, makanya kalau seseorang sholatnya benar, dia melakukannya dengan baik, ada rohatul bal, ada ketenangan hati dan pikiran. Ya, pasti itu, nggak mungkin enggak. Kalau misalnya dia udah sholat hati dan pikirannya tidak tenang, yang salah sholatnya apa dia? Dianya, ya, mesti itu, ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya Bilal arihna bis salat, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat, tenangkanlah kami dengan sholat. Ya, tenangkanlah kami dengan sholat. Dan kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Nabi suka dari perkara dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Yang paling aku cintai dari dunia kalian itu dua, perempuan dan minyak wangi. Tapi itu kecintaan yang tidak menjadikan penyejuk mata. Tapi ketika salat kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini, dijadikan penyejuk mataku, menunjukkan salat ini menjadikan seseorang itu rahatul bal, tenang jiwanya, tenang pikirannya, tenang anggota badannya, yang tidak bisa diraih dengan semua hal-hal yang menghilangkan kepenatan dunia, seperti jalan-jalan, tamasya, ngumpul dengan teman. Mungkin itu ada ketenangan cuman sesaat, dan ketenangannya tidak seperti ketenangan di dalam salat. Ya, maka ini penuntut ilmu, wa yanbaghi an yukthir as-shalah, sepatutnya bagi dia memperbanyak salat dengan penuh kekhusyuan. Ya, subhanallah, Ibn Rajab rahimahullah memiliki kitab Az-Dzul wal Inkisar atau Al-Khusyu' fi Shalah, kekhusyuan di dalam salat. Karena intinya salat itu di dalam khusyuk, ruhnya salat itu di dalam khusyuk. Dan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah ilmu khusyuk. Awwalul ilmi yurfa' al khusyuk. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah ilmu khusyuk, ketenangan di dalam salat. Fa inna dzalika 'aunun lahu 'ala tahsil, karena itu yang banyak menolong dia untuk mendapatkan ilmu dan juga belajar.